Shalom saudara, hari ini kita berkumpul lagi, kita akan memuji menyembah Tuhan di ibadah hari ini. Dan hari ini kita ada perjamuan kudus. Diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian menyiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita sembah Tuhan. Kita mulai ibadah kita hari ini. Mari datang dengan hati, mari datang dengan kerinduan buat Tuhan. Mari angkat suara kita, mari angkat hati kita menyembah Dia yang Raja. Terima kasih Tuhan. Biar anugerah-Mu turun malam hari. Biar anugerah-Mu turun Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu turun dengan ajaib hari ini Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami masuk hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami. Sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari pujikan dari awal, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua pujian, kemuliaan
yang layak Tuhan. Kita sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak, terima segala puji.
tahta atas setiap pujian-pujian umat ini Tuhan. Tuhan mempersiapkan hati setiap kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan buka pikiran kami, Tuhan buka hati kami. Tuhan membasahi setiap tanah hati kami. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, memuliaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadirat-Mu Tuhan, menambah keagungan.
Biar hadirat-Mu tetap ada di tempat ini Tuhan. Biar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami punya telinga seorang murid untuk mendengar. Kami berikan roh wahyuan, roh hikmat pada setiap kami Tuhan. Biar kami mengerti firman-Mu, buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi Tuhan. Kami percaya lewat hamba-Mu ini pesan Tuhan disampaikan dengan kuat hari ini. Dan kami percaya Tuhan, lewat pesan-Mu hari ini kami akan dirubahkan. Dan kami semakin mengenal Engkau Yesus. Dan hidup kami penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini saudara. Saya percaya Tuhan itu baik saudara, amin. Ya, saya kan hari ini akan sampaikan tentang satu kisah saudara. Kita belajar dari satu kisah ini saudara, kita akan belajar tentang kehidupan Daud saudara. Saudara pasti tahu bagaimana kehidupan Daud, Tuhan bawa Daud itu luar biasa, Tuhan pakai Daud luar biasa, Tuhan bawa dari seorang anak muda, Tuhan buat Daud menjadi seorang raja saudara. Dan dia memerintah sebagai raja itu lumayan lama saudara. Nah, kita harus belajar dari seorang Daud ini saudara. Sebelum Tuhan angkat Daud menjadi seorang raja saudara, kita pasti tahu dari kehidupan Daud bagaimana setiap proses atau setiap didikan Tuhan yang Tuhan buat atas kehidupan Daud. Hari ini saya akan sampaikan tentang Daud dan Goliat, saudara. Ya, ini satu kisah pasti sudah banyak orang tahu. Satu kisah tentang Daud dan Goliat ini sejak saya masih sekolah minggu dulu, saya sudah mendengar tentang kisah ini. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nah ini saudara. Tapi, nah ini, seberapa banyak orang mengerti tentang kisah ini, tentang Daud dan Goliat dari zaman sekolah minggu, tapi banyak anak-anak Tuhan, saudara, mereka itu banyak yang jatuh, banyak yang lari daripada Tuhan. Seperti waktu gini saudara, banyak yang lari waktu mereka menghadapi Goliat di dalam kehidupan mereka saudara. Ya ini, Goliat itu berbicara tentang satu maybe problem saudara. Masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang mungkin itu besar. Kok seperti ini Tuhan ya? Harusnya kan lancar, tapi kok saya ngalami seperti ini. Saya tidak kuat Tuhan. Nah ini saudara.
Sama yang dialami oleh tentara Israel. Ini tentara Israel pun berbicara tentang orang-orang yang disertai Tuhan. Pada waktu mereka melihat Goliat, mereka ketakutan, saudara. Padahal Israel itu disertai oleh Tuhan. Kita baca, kita buka di 1 Samuel 17, saudara. Saya akan langsung potong saja di perikopnya di 1 Samuel 17 itu Goliat menantang tentara Israel. Saya akan potong karena ini nanti terlalu panjang bacanya. Saya akan potong ayat ke-8, saudara. Pada waktu Goliat ini sudah keluar bertemu dengan tentara Israel, saudara. Ayat yang ke-8, ia berdiri dan berseru kepada Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kalau kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka ini saudara, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah ini saudara, waktu Goliat itu keluar, Goliat ini berbadan besar saudara, tingginya sekitar 2,6 meter saudara. Dia pakai baju sirah, saudara ini baca di ayat yang pertama, dia pakai baju sirah, tembaga, dan segala tubuhnya ditutupi oleh baju perang, saudara. Dan dia bawa tombak, saudara. Badannya besar, pakai ketopong. Waktu dia keluar, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan, saudara. Banyak orang di dalam Tuhan, waktu mereka menghadapi Goliat di dalam kehidupan mereka, seperti ini saudara, cemas dan ketakutan, sama seperti bangsa Israel. Padahal kalau saudara tahu tentang bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel ini Tuhan sertai saudara. Dia mengalahkan banyak bangsa, banyak Filistin dikalahkan, Mesir dikalahkan. Semua yang menghalangi bangsa Israel maju, Tuhan sertai dan dibuat tumbang semua. Tapi pada waktu dia mengalami seperti ini, ada Goliat yang muncul, badannya besar, dengan segala perlengkapan senjatanya yang luar biasa. Mereka takut saudara, mereka cemas. Padahal Tuhan sertai bangsa Israel. Seberapa banyak kita mengerti tentang firman, kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Kita bisa ngomong jangan takut, Tuhan beserta kita. Tapi seberapa banyak waktu Goliat itu muncul di depan kita, kita takut dan kita cemas. Entah itu Goliat itu apa saudara, permasalahan saudara, mungkin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, apapun pelayanan, sesuatu yang kelihatannya Tuhan kok gak ada jalan keluar. Takut. Padahal belum tentu Goliat itu bisa membunuh kita, saudara. Karena saya percaya gini, waktu kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak enak, atau diperhadapkan dengan yang namanya proses, saya percaya Tuhan tahu kemampuan kita. Amin. Tuhan tahu kita pasti bisa melewati, saudara. Karena apa? Bangsa Israel ini, mereka itu hanya takut karena Goliat badannya besar. Wah, tingginya 2,6 meter. Waduh, saya gak sampai tingginya segitu. Paling tinggi paling 1,7, 1,8 atau enggak 2 meter lah. Tapi ini lebih tinggi besar saudara.
Mereka takut, padahal belum tentu Goliat itu bisa membunuh mereka. Kenapa saya ngomong belum tentu? Karena kalau saudara pelajari tentang Goliat, ada studi ahli medis mengatakan saudara bahwa Goliat ini kenapa badannya besar? Goliat ini sakit saudara. Ini loh saudara. Padahal Goliat itu lemah sebenarnya. Tapi karena bangsa Israel melihat bahwa wow besar sekali. Mereka takut padahal Goliat ini lemah saudara. Apa yang kita takutkan tentang Goliat, tentang masalah itu belum tentu masalah itu membawa kita kepada kematian. Atau membawa kita kepada kesulitan. Enggak saudara. Kalau kita diizinkan masalah itu terjadi, saya percaya kita bisa. Karena Tuhan beserta kita. Ya nama penyakit Goliat itu akromegali saudara. Kalau saudara baca nanti cari di internet apa itu akromegali. Itu penyakit tumor saudara. Yang membuat badan ini memproduksi hormon itu berlebihan saudara. Jadi tingginya bisa sampai tinggi saudara. Badannya itu mungkin melebar saudara. Dan efeknya matanya itu kabur. Kenapa? Goliat di depannya ada seorang pembawa perisai. Itu untuk apa? Untuk menuntun jalannya Goliat saudara. Haleluya saudara. Tapi bangsa Israel sudah takut. Kenapa? Dia melihat Goliat. Besarnya ini. Tapi dia enggak tahu bahwa lemah. Matanya kabur. Satu, karena ada pembawa perisai yang berjalan di depan. Yang kedua, di dalam firman 1 Samuel 17 ayat 43, saya bacakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, Goliat berkata kepada Daud, saudara, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ini saudara. Tapi saudara coba cari terjemahannya di dalam bahasa Inggris. Ya. I'm a dog that you should come to me with sticks. Kalau stick doang, itu tongkat. Tapi kalau sticks, ada S di belakang. Bukan satu tongkat, saudara. Tapi dua. Dia lihat gini, saudara. Kan kasarannya kalau orang Jawa kero. Kero. Jadi lihatnya itu dua. Gini. Make misalnya saya gini. Ini bukan satu, tapi dua, saudara. Ini loh, saudara. Goliat ini ternyata ya kero. Tapi bangsa Israel takut ini saudara. Repot ini. Belum tentu Goliat itu bisa menghancurkan dia. Tapi dia sudah takut. Ini saudara. Haleluya saudara. Berapa banyak anak Tuhan. Mereka itu goyah. Dengan masalah yang dia alami. Mereka itu lari daripada Tuhan. Wes, aku enggak Tuhan-Tuhanan. Banyak saudara. Aku sudah melakukan ini Tuhan, aku sudah melakukan ini. Aku sudah melayani engkau. Tapi kenapa aku harus mengalami ini? Goliatnya saudara, gede. Membuat lari ketakutan. Tuhan suruh berangkat ke sana. Aduh capek. Kok gini sih? Padahal Tuhan loh yang suruh. Kok gini? Mengeluh terus. Cemas. Sing takut. Kok ngalami masalah yang berat mungkin. Engkau cemas, engkau takut. Saudara saya mau katakan. Belum tentu masalahmu itu bisa membunuh hidupmu. Percayalah kepada Tuhan saudara. Ingat. Goliat. Orang sakit. Akromegali. Tumor saudara. Yang menyebabkan juling, kero, saudara. Kalau orang Jawa, ya.
Itu yang terjadi. Tapi bangsa Israel ketakutan setengah mati, saudara. Giliran Daud yang maju, saudara. Nah, kita harus belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat. Daud itu badannya tidak seperti Goliat, saudara. Bukan badan yang mungkin saya bilang bukan yang kekar banget, enggak, saudara. Tapi bukan yang gemuk. Kayak saya mungkin ya, perutnya agak maju sedikit, enggak. Tapi dia ideal lah, ideal. Bagaimana dia berani menghadapi seorang Goliat dan Goliat itu mati, saudara. Nah ini, spirit ini loh saudara, kita harus punya, saudara. Bagaimana kehidupan Daud, seorang penggembala kambing domba. 1000 domba, enggak saudara, 2-3 ekor. Tapi dia bisa mengalahkan Goliat, saudara. Dengan sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara baca di ayat 1 Samuel 17, yang ayat yang ke-40, perkelahian Daud dengan Goliat, bagaimana Daud ambil batu, dia lemparkan batu itu, mancep di kepala Goliat dan Goliat mati, saudara. Tapi saudara harus tahu, ada dua hal yang kita harus belajar dari seorang Daud. Ini spirit ini kita harus punya, saudara. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Kita sedang mengalami sesuatu yang gak enak. Mungkin ekonomi diberitakan akan resesi, dan beberapa negara juga sudah mengalami resesi. Saya kemarin sempat baca-baca, saudara, dan ya pertumbuhan ekonominya mereka bukan bertumbuh lagi, saudara. Minus, saudara. Bukan hanya 5% atau hitungan sedikit, enggak. Tapi ada yang 15%, 20%. Resesi, saudara. Resesi. Resesi itu berbeda dengan yang dulu 98 itu, saudara, saya lupa. Krisis berbeda lagi, Tuhan. Saudara, resesi ini lebih parah lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudara, kita harus punya yang namanya spirit seperti Daud, saudara. Bagaimana dia bisa mengalahkan ketakutannya menghadapi Goliat. Dia bisa mengalahkan Goliat sebegitu besarnya. Masalah yang begitu besar dia kalahkan. Dia hancurkan, dimatikan, saudara. Dia enggak terintimidasi dengan badannya Goliat yang besar, tingginya Goliat, dan juga segala perlengkapan senjata Goliat. Dipenggal Goliat sama Daud, saudara. Luar biasa. Kita kembali sebelum ayat pasal yang ke-17, saudara. Jadi ini sebelum dia mengalahkan Goliat, saudara. Saudara tahu bahwa Daud ini anak Isai, dan Daud ini sama saudara-saudaranya kurang dihargai, saudara. Kalau saudara baca kisah Daud, kenapa saya bisa bilang Daud ini gak dihargai? Iya, saudara. Gak disukai sama saudara-saudaranya, saudara. Jadi bukan dari orang yang dianggap, tapi dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, saudara, tapi Tuhan lihat hati kita. Amin. Ini, saudara, 1 Samuel 16, perikopnya Daud diurapi menjadi raja. Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi anak Isai, satu orang anak Isai. Dan itu Daud, saudara. Lalu ayat yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lah ini, saudara. Anak-anaknya yang lain dipanggil, kecuali Daud. Gitu. Tidak dianggap. Dia hanya menggembalakan kambing domba, 2-3 ekor. Kakak-kakaknya jadi prajurit, saudara. Tapi Tuhan tidak pilih prajurit,
Tapi Tuhan pilih penggembala kambing domba, saudara. Tuhan itu dahsyat, saudara. Ayat yang ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Nah ini, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Bukan orang yang kekar, saudara. Bayangkan orang tinggi kekar, besar, terus mukanya kemerah-merahan kan lucu, saudara ya. Ototnya luar biasa, gini gede, pipinya ini merah-merah kan ya lucu. Tapi ini enggak, pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok, ideal saudara tubuhnya. Tuhan enggak lihat besar badannya, enggak. Tuhan lihat hati. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya itu. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi Goliat di dalam kehidupan kita. Kita harus punya yang namanya urapan Tuhan, saudara. Ingat loh, urapan Tuhan. Waktu diurapi sama Tuhan, berkuasalah Roh Tuhan. Jadi Roh Tuhan itu di dalam hidup kita. Amin. Bagaimana kita bisa mengalahkan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita, masalah yang besar, kalau kita enggak punya urapan, saudara. Enggak bisa. Kita harus punya yang namanya urapan. Setelah Daud diurapi Tuhan dan Tuhan berkuasa, Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Daud. Baru ayat yang pasal yang ke-17 di ayat yang ke-40 sampai 58. Daud mengalahkan Goliat, saudara. Dengan urapan Tuhan ini kita bisa berjalan makin lama makin naik, saudara. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita akan tetap berjalan melihat Tuhan. Seberapa besar masalahmu, seberapa besar pergumulanmu, waktu ada Roh Tuhan di dalam hidupmu, kau akan tetap berjalan. Kau tidak akan menjadi takut, saudara. Amin. Ini khotbah yang simpel, tapi berapa banyak anak-anak Tuhan mereka kalah dengan yang namanya masalah. Waktu engkau mengalami masalah, janji Tuhan datang, aku akan memberkatimu. Tapi yang ada setelah itu tambah kacau hidupnya. Kok masalahnya tambah banyak ya? Katanya aku akan menyelesaikannya. Aku akan menyelesaikannya, kata Tuhan. Tapi kok tambah banyak masalahnya. Nah, waktu Roh Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pusing dengan yang namanya itu, saudara. Entah janji Tuhan itu dijawab atau enggak, kita akan tetap fokus sama Tuhan. Kalau ada Roh Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tidak ada Roh Tuhan, buyar, saudara. Paling simpel, anak-anak muda mungkin putus pacar. Aku lo wis gini Tuhan, wis gini. Kok putus Tuhan? Kecewa pada akhirnya sama Tuhan. Ada, saudara. Saya melihat ada. Wah, yang paling banyak ini, saudara, semangat melayani Tuhan. Terus tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan tiba-tiba mengecewakan dia. Yang salah hamba Tuhan, dia lari daripada Tuhan. Hal-hal seperti ini sesuatu yang real dan ini yang terjadi, saudara. Banyak orang-orang kecewa. Saya mau katakan, kalau engkau kecewa sama Tuhan, kau harus minta urapan Tuhan. Kau harus minta Roh Allah berkuasa atas hidupmu. Kalau engkau lari daripada Tuhan, saya mau ngomong kau harus bertobat. Di dalam hidupmu undanglah Roh Tuhan.
itu tinggal di dalam hidupmu. Jangan kenapa-kenapa sedikit takut, cemas. Wajar, saudara. Tapi jangan itu terus-terusan terjadi, saudara. Memang wajar, tapi jangan pakai kata wajar. Supaya apa? Itu tidak terjadi dalam hidupmu. Wis apapun yang terjadi, jalan aja sama Tuhan. Tidak perlu mikir yang lain, jalan aja sama Tuhan. Aku percaya Tuhan yang sertai. Toh Daud tetap disertai Tuhan. Bangsa Israel sebegitu takutnya sama Goliat yang dia ini penyakitan, saudara. Tapi Daud tidak takut, saudara, karena ada urapan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, yang kedua, kalau saudara tahu kehidupan Daud yang saya tadi ngomong bahwa dia ini enggak dianggap. Yang lainnya perang, ke medan peperangan, dia cuma diserai kambing domba. 2-3 ekor. Yang kedua, saudara, ini berbicara tentang ketulusan, saudara. Kalau Daud enggak punya ketulusan, dia akan berontak, saudara. Berontak. Tapi karena Daud punya ketulusan dan dia punya yang namanya urapan. Dia berjalan makin lama makin naik, naik, dan naik, saudara. Bagaimana kehidupan kita, rohani kita? Kita harus punya yang namanya urapan dan kita harus punya yang namanya ketulusan, saudara. Karena gini, waktu engkau enggak punya ketulusan, waktu kita enggak punya ketulusan, saudara. Waktu masalah itu datang, kita enggak akan bisa kuat, saudara. Tapi kalau kita tulus sama Tuhan, waktu masalah Tuhan izinkan terjadi, kau enggak akan pusing dengan masalah itu. Kau akan tetap Tuhan. Sudah, pokoknya hidupku buat Tuhan. Bukan berarti tidak boleh kerja, bukan berarti tidak boleh ngapa-ngapain, enggak. Dalam dunia kerja pun, sekuler pun, kau harus punya yang namanya urapan dan ketulusan. Waktu dalam pekerjaanmu lagi digoncang sama Tuhan, urapan itu harus kita pakai supaya apa? Supaya kuat. Tapi kita harus punya ketulusan sama Tuhan. Bukan berarti gini, wah aku melayani supaya diberkati, enggak. No. Tapi kita melayani untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita punya pola pikir melayani untuk diberkati, nabur untuk diberkati, kau akan kecewa, saudara. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Waktu kita punya pola pikir seperti itu, paradigma kita melayani untuk diberkati. Pada waktu kita sudah melayani, kita berikan yang terbaik, malah digoncang, kau akan kecewa. Kecewa. Maybe kau akan lari daripada Tuhan. Bisa. Karena apa? Gak ada ketulusan. Kalau hati kita tulus, Tuhan, aku melayani untuk menyenangkan Engkau. Entah hidupmu lagi digoncang sama Tuhan, entah pekerjaanmu lagi digoncang sama Tuhan. Maybe, maaf, engkau mungkin lagi di PHK, engkau akan tetap berkata, Tuhan, aku tetap mau berikan yang terbaik buat engkau. Ya ini saudara, kita ini harus jadi anak-anak Tuhan yang seperti ini saudara. Ketulusan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak akan tutup mata saudara. Tuhan akan sertai kita di dalam kondisi apapun. Belajarlah dari seorang Daud. Saya sangat suka saudara. Daud pun ngomong gini saudara. Di dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak akan takut. Sebab apa saudara? Tuhan sertai. Kenapa? Karena ada ketulusan di dalam hati Daud saudara. Ada roh Tuhan itu di dalam kehidupan Daud. Amin. Jadilah orang-orang yang seperti ini saudara. Di akhir zaman ini. Apalagi di tengah kondisi yang kita nggak tahu. Ekonomi, pandemi, COVID ini. Tanpa urapan, tanpa ketulusan. Saya mau katakan nggak bisa.
Waktu engkau punya ini saudara, saya percaya. Maybe sulit saudara. Mungkin dengan, oh Tuhan kok sulit. Tapi engkau tetap maju, engkau tetap maju, engkau tetap maju. Engkau tetap berani berikan yang terbaik dalam Tuhan. Waktu engkau kekurangan pun, engkau tetap berani, Tuhan aku mau nabur Tuhan. Habis-habisan. Tuhan lihat itu saudara. Kalau orang gak punya ketulusan saudara, waktu kekurangan itu harusnya nyimpen saudara. Tapi waktu ketulusan itu ada, waktu kekurangan pun kau akan memberi. Dan Tuhan tidak akan tutup mata. Saya ngomong Tuhan tidak akan tutup mata. Hidupmu itu jaminan Tuhan. Waktu engkau berjalan, Tuhan, aku enggak peduli kanan kiriku. Aku enggak peduli hidupku, bukan berarti wis diculno, keluargamu diculno, anak istrimu ditinggalkan, enggak saudara. Tapi kau tetap berjalan. Jalani hidup biasa aja, tapi bersama dengan Tuhan. Tuhan, anak istriku bagianmu. Tagihanku bagianmu Tuhan. Wis aku percaya pokoknya. Nah gini loh. Ini loh yang Tuhan mau. Harus ada yang namanya urapan dan ketulusan. Harus ada namanya roh Tuhan. Itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dan ketulusan. Amin. Dan pada akhirnya Tuhan bawa Daud naik. Itu prosesnya itu lama saudara. Bukan cuma sebentar. Tapi proses yang dialami Daud itu lama. Dari kecil. Seperti Yusuf saudara. Dari kecil dia tidak disukai oleh saudara-saudara. Tapi karena ketulusan hatinya. Tuhan bawa naik. Dan endingnya saudara. Semua happy bersama dengan Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik. Miliki spirit seperti Daud, saudara. Miliki spirit seperti Daud, saudara. Dia ini dekat sekali dengan Tuhan. Sampai Daud pun itu ngomong sama Tuhan, jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Keren Tuhan, keren. Keren. Punyailah spirit seperti ini saudara. Kirapata karalabaya syakataka. Shikapata karalabaya syakaralabaya. Shikapata karalabaya. Mari tutup Alkitabmu saudara. Kita mulai berdoa. Shikapata karalabaya. Shikinalana maramayasu. Saya undang worship leader juga. Shikarala barala 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 barala. Jesus. Mari kita fokus sama Tuhan saudara. Shikapata karala barala barala. Shikata karala barala 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 barala. Jesus. Pagi hari ini kita akan perjamuan saudara. Yesus mengasihi setiap kita saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Jangan pernah takut saudara. Apapun masalahmu, apapun Goliat di depanmu, jangan pernah takut, Yesus besertamu saudara. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Itu karena dia mengasihi kita. Saya mau katakan gini saudara. Dia rela mati buat engkau saudara. Dan saya. Dia rela memberikan nyawanya buat engkau dan saya. Ingat ini selalu. Tanamkan di dalam kehidupan saudara. Tanamkan dalam hati saudara.
apalagi hanya masalah yang kecil di depanmu, saudara. Tuhan yang menyertai engkau. Dia rela berikan nyawanya, apalagi hanya memberikan jalan keluar untuk masalahmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari tutup matamu. Buka kedua belah tanganmu, saudara. Biar saat ini kasih Tuhan itu mengalir. Urapan Tuhan itu mengalir. Saya percaya tuh, saudara. Saya percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima. Kami menyembah, kami menyembah. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk hati kami ini tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya untuk kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat tinggi cawan saudara di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua belah tangan kita menyembah Tuhan saudara. 1-2 menit ke depan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. I worship you Jesus. I worship you Jesus. Show me your glory Lord. Hallelujah. Oh, segenap hati kami Tuhan menyembah Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar urapan itu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Biar ketulusan ada di dalam kehidupan kami. Kami akan selalu pandang Engkau Tuhan. Seberapa besar masalah kami, seberapa besar Goliat yang di depan kami yang kami hadapi, biar kami ini selalu pandang Engkau, selalu pandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tuhan melindungi kehidupan mereka. Di dalam kondisi apapun, biar sukacita yang daripada Engkau Tuhan memenuhi setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara bisa datang ke tempat ini setiap hari. Dari hari Senin sampai Sabtu. Nanti alamat nanti akan muncul di bawah ini saudara. Saudara bisa makan gratis di tempat ini yang bagi yang membutuhkan. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati, kita akan tutup ibadah ini saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami berdoa. Biar kebaikan-Mu itu Kau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan. Kasih Tuhan itu melingkupi setiap kami.
Kami angkat tangan kami berdoa untuk kota Malang, saudara. Kami berdoa Tuhan untuk kota Malang, berkati kota ini Tuhan. Berkati pemerintahan, berkati setiap warganya Tuhan. Dalam nama Yesus, biar damai, sejahtera, sukacita melimpah. Itu melingkupi kota ini Tuhan. Melingkupi juga bangsa Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus, biar kasih Tuhan itu semakin dinyatakan atas bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa ini Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, biar banyak jiwa-jiwa melihat, banyak jiwa-jiwa mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati pemerintahan Pak Jokowi dan wakil Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari buka kedua belah tanganmu saudara. Terimalah berkat yang terbaik dari sorga. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah, melampaui segala akal. Itu yang menjadi bagian hidupmu. Mulai saat ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.